Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai masuk ke materi ya tentang IoT. Apa yang ada di dalam IoT, contoh-contoh di beberapa bidang, termasuk nanti sampai ke tantangan-tantangan atau kesulitan dalam membangun sistem IoT. Gitu. Nah, nanti di tengah-tengah perkuliahan, jadi saya kuliahnya pakai video rekaman yang saya lakukan di kelas sebelumnya. Di tengah-tengah perkuliahan nanti saya akan stop dulu perkuliahannya untuk kita membahas penugasan kelompok. Ya, nah kalau udah dilanjutkan kuliah lagi sampai selesai. Kenapa nggak sekarang aja? Saya takutnya ada yang masih belum masuk. Tuh, jadi nanti aja di tengah-tengah. Oke, selanjutnya saya share link materi, link video sudah saya siapkan. Nanti saya akan infokan sekalian saat sesi pembagian teknis pembagian kelompoknya. Gitu. Baik, kita mulai. Bahasan kuliah kita hari ini yaitu tentang IoT, di mana IoT ini sudah banyak digunakan, ya, sudah banyak digunakan. Kemudian bahkan nggak cuman pengguna personal aja yang berusaha untuk membuat atau membangun sistem IoT, perangkat-perangkatnya banyak juga dikembangkan oleh instansi-instansi tertentu. Google sendiri juga sudah menerapkan IoT. Ya, tinggal beli perangkatnya aja sudah bisa menggunakan smartphone contohnya gitu. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah kita hari ini, apa aja sih capaiannya? Di sini diharapkan kita bisa tahu tentang IoT-nya itu sendiri seperti apa, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, kemudian nanti diharapkan kita tahu penelitian atau riset atau jurnal yang terkait dengan IoT. Nah, kemudian ini akan menjadi bagian dari penugasan, ya, bagian dari penugasan untuk mereview jurnal-jurnal yang mengangkat tema IoT. Nanti di situ bisa diidentifikasi penelitian tersebut membahas tentang apa sih, apakah smart home untuk ngapain, atau smart city untuk ngapain, teknis atau cara kerjanya seperti apa, ya. Nah, kemudian diharapkan kita juga paham penerapan jaringan IoT-nya itu seperti apa. Nah, lalu materi kita hari ini yaitu IoT itu sendiri, ruang lingkupnya, kemudian pengertian IoT, sejarah singkat dan perkembangan IoT itu seperti apa, kemudian implementasi IoT di kehidupan sehari-hari, di mana ini di pekan lalu sudah kita bahas ya, pakai video, kemudian kaitannya dengan networking di dunia IoT seperti apa. Nah, kita itu sekarang sudah ada di industri 4.0 atau industri keempat. Ini apa sih? Jadi kita sudah masuk di dunia yang semuanya itu sudah bisa dibangun dengan otomatisasi. Itu kalau misalnya mungkin dulu kalian ketika sekolah, ya, membuat sesuatu yang sifatnya tepat guna. Nah, itu sudah bergeser, tidak hanya sekedar barang itu menjadi tepat guna atau berteknologi, tapi bagaimana peranan yang ada di situ itu bisa diotomatisasi. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mempermudah, untuk mengefisiensikan banyak hal, baik energi maupun tenaga kerja. Nah, era ini nih yang bisa dibilang kalau nih kita di ke depan terutama kita tidak mengasah skill atau tidak
mau untuk ikut berkompetisi di sini, sangat mungkin akan ikut tertinggal. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Ya karena semuanya sudah bisa diotomatiskan. Nah, kalau misalnya industri dulu filter sortingnya itu masih menggunakan tenaga manusia, nah ketika sudah menggunakan tenaga mesin, artinya sudah tidak perlu tenaga manusia lagi. Kemungkinan errornya juga bisa dikurangi. Kenapa? Karena manusia kan ada capeknya ya, ada mood baik, mood tidak baiknya. Sedangkan kalau yang bersangkutan berada di bagian quality control, dia harus menentukan kualitas ini baik atau tidak. Bisa jadi itu mempengaruhi hasil kerjanya gitu. Tapi kalau dengan mesin, hal-hal seperti itu yang sifatnya subjektif itu bisa dihindari. Karena kalau mesin kan dia objektif. Ketika diminta untuk mendeteksi A, ya dia akan bilang ini tuh A. Gitu. Ketika ditentukan ini B, ya dia akan menentukan bahwa ini tuh B. Dia nggak ada mood saya pengen A atau pengen B. Nah kecuali sistemnya memang sedang trouble, gitu ya. Nah kita ada di industri itu. Contoh apa aja yang sangat mungkin tergilas oleh zaman, mulai bergeser-bergeser, ya tenaga-tenaga yang sifatnya pelayanan, itu mungkin bisa digantikan. Digantikan dengan apa? Dengan robot. Contoh kasir. Nah, kasir di supermarket, di luar ya itu sudah ada yang self-service, jadi pembelinya sendiri yang melakukan scan, pembelinya yang mengatur barang, menata barangnya. Kemudian komputer cuma tinggal ngitung ini beratnya, harganya, totalnya sesuai atau tidak. Kemudian kita melakukan pembayaran tidak menggunakan cash lagi. Nah, contohnya begitu. Nah, artinya tenaga-tenaga kasir yang ada di situ itu harus bisa bersaing dengan dunia yang memang terus berevolusi gitu. Gak cuma kasir, petugas SPBU misalnya, ya tenaga-tenaga yang bisa diotomatisasikan lah kira-kira seperti itu. Ya, contoh perkembangannya. Jadi kalau misalnya dulu ya dunia industri di tahun 76 ya, ya memang dibangun industri itu kaitannya dengan mesinnya. Semuanya menggunakan mesin sudah tidak manual, sudah tidak di masih tetap menggunakan manusia tapi dibantu mesin. Mesin sifatnya membantu. Nah, kemudian di mesin itu diterapkan elektrik. Nah, jadi sudah dipadukan dengan elektronika. Sudah menggunakan kombinasi antara mesin perangkatnya sendiri dikombinasikan dengan elektronikanya. Nah, kemudian di tahun 60-an di generasi ketiga itu sudah berbasis komputer, sudah internet. Ya. Jadi ketika sudah ada komputer, sudah ada internet, semuanya sudah bisa dimonitoring. Tidak hanya monitoring, bisa juga sebagai kendali atau sistem kontrolnya. Di mana di era sekarang semuanya sudah bisa dikoneksikan. Jadi tidak hanya kita menggunakan internet, tapi internet itu menjadi media untuk bisa kita berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak ada di depan mata kita. Contoh, kita punya rumah yang mungkin ada di belahan dunia mana gitu. Kita bisa mantau dari sini, kita bisa mengendalikan dari sini. Gitu. Jadi itulah era industri. Kalau misalnya dulu orang kerja ketika mau ada urusan harus izin. Sekarang eranya mulai bergeser, apalagi sudah mulai kita ketemu di masa pandemi kemarin yang tadinya sekolah itu tatap muka, kita datang harus ada di sekolah. Kalau nggak sekolah, kalau nggak datang ke sekolah, artinya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Entah izin, entah sakit, entah apapun, entah bolos. Nah, tapi dengan adanya pandemi, banyak industri-industri atau instansi yang mulai bergeser polanya.
meeting tidak harus ketemu, meeting bisa kapan aja, di mana aja, timeless, tidak terbatas waktu, borderless, nggak ada batasannya. Nah, sekarang misalnya bahkan kalian misalnya ada rapat di waktu yang kuliah masih bisa mengkondisikan di dua acara sekaligus, contohnya begitu. Ya, ya itu akhirnya pandemi ini semacam memaksa kita menerapkan kondisi industri 4.0 tadi. Kerja sekarang tidak harus dari kantor, bisa dari rumah. Meskipun ada yang tetap pada akhirnya kembali ke WFO. Kenapa? Karena masih transisi ya, untuk menghitung kehadiran, untuk memastikan bahwa karyawannya itu memang bekerja dengan baik, sesuai porsinya, sesuai waktunya. Jangan WFH ternyata di rumah piknik. Nah, itu kan masih hal-hal yang belum bisa dikondisikan. Tapi masalah kerja dari mana aja itu sudah bisa dilakukan. Kalian kuliah juga sudah bisa online. Praktikum yang tadinya dulu itu memang harus praktek bisa disimulasikan. Ya, muncul simulator-simulator untuk membantu kita dalam belajar. Nah, hal itu juga termasuk di dunia industri seperti itu. Nah, munculnya ini karena apa? Ya karena internet. Di mana internet itu yang menggunakan jaringan komputer. Kita belajar jaringan komputer itu udah dari dulu mungkin ya. Apalagi kalau kalian ada yang dari TKJ. Saya rasa kalian sudah belajar jaringan komputernya jauh lebih dalam, tidak hanya sebatas ya komputer antar komputer terkonek. Tapi sekarang eranya itu sudah ke internet. Ya, jadi tidak hanya komputer dengan komputer, tapi komputer di sini dengan komputer yang ada di belahan dunia lain pun itu bisa saling terhubung. Ya, ya lahirnya dari jaringan komputer. Lahirnya dari jaringan komputer, kenapa? Karena jaringan komputer ini dia menjadi media komunikasi untuk kita bertukar data. Tukeran itu bisa memang bertukar, bisa ngirim satu menerima. Nah itu ya untuk komunikasi data lah. Kalau kita komunikasi voice-nya ya by phone. Kalau data, dulu misalnya kita mau ngirim data itu kan dikirim lewat pos ya. Nah sekarang sudah bisa pakai lewat jaringan komputer. Cuman dulu masih pakai kabel, sekarang sudah wireless, sudah bisa lewat internet. Gitu. Nah, jaringan komputer di sini tujuannya adalah di jaringannya bisa memberikan layanan yang baik. Layanan apa? Ya layanan komunikasi data tadi. Nah, kaitannya dengan IoT jaringan tadi, jadi kan ada perangkat sendiri ya. Kalian punya perangkat, entah laptop, entah mobile, handphone, atau misalnya ada jaringan sendiri. Nah, kaitannya dengan IoT, dia butuh sesuatu kan untuk membangun perangkat-perangkat tadi agar bisa terkoneksi. Nah, ada satu hal yang memang tidak bisa lepas dari IoT tadi. Contohnya gini, ketika mesin tadi dihubungkan dengan elektrik. Untuk otomatisasinya dibutuhkan perangkat komputer. Nah, di situ kan tetap ada sesuatu yang memprosesnya. Harus ada perangkat yang memproses komputer itu. Namanya apa kalau di komputer? Namanya prosesor. Di HP pun namanya juga prosesor. Nah, untuk membangun atau merancang IoT ini juga butuh prosesor. Prosesor tersebut kita bisa tanamkan sebuah sistem di mikroprosesor tersebut agar si mikro tadi bisa melaksanakan atau melakukan tugasnya sesuai dengan perintah yang kita tanamkan di mikro tadi. Nah, namanya apa? Namanya adalah sistem embedded. Embedded ditanamkan, jadi sistem tertanam. Jadi kita menanamkan sebuah sistem, kemudian kita taruh di mikro. Nah, kalau komputer kan dia di sana sudah ada mikronya, kita ngoding. Kemudian kita ngoding, tugasnya mikro tersebut adalah mengatur bahwa oh ini melaksanakan tugas ngoding. Kemudian kodenya disimpan gitu ya. Tapi kalau maksud yang ada di sini adalah kita tetap ngoding pakai komputer, kemudian codingannya itu kita transfer ke sebuah mikroprosesor.
nanti ada beberapa jenis mikroprosesor sih. Ada misalnya Arduino kalau kalian pernah dengar, Raspberry. Nah, itu juga contoh mikroprosesor. Nah, di situ kita tanamkan programnya. Kita taruh program di mikro tersebut, di mana nanti mikro tersebut dia bisa melakukan perintah atau tugas tertentu sesuai dengan perintah yang kita tanamkan di mikro tersebut. Nah, untuk embedded system ini yang kemarin sempat saya taruh linknya di deskripsi book ya, yang Bokwi. Nah, itu menggunakan Arduino, jadi kita ngoding pakai Arduino. Nah, kita ngoding, kita transfer ke perangkat Arduino-nya. Nah, untuk perangkatnya nanti kalian bisa searching ya, seperti apa sih bentuknya. Nah, itu bisa kita tanamkan. Jadi ketika kita beli mikronya itu masih kosongan. Jadi program di situ bisa diisi, nanti kita ganti dalam program yang lain itu bisa. Tapi tujuan dari mikro atau sistem embedded tersebut adalah di bentuknya komputer, perangkat komputer yang memang bertugas untuk menjalankan perintah yang sudah ditanamkan di mikro tersebut. Nah, lalu IoT itu apa? Ini adalah komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Jadi di sini IoT ini adalah dia ada beberapa perangkat, termasuk perangkat mikro tadi ya, ada beberapa perangkat, misalnya komputer, HP. Nah, itu semua perangkat tersebut itu terkonek dengan internet. Karena sudah terkoneksi dengan internet, isinya apa? Ya tergantung yang kita tanamkan di situ apa. Apakah memonitoring, apakah mengendalikan, atau apa. Jadi, device-device ini sudah bisa saling berinteraksi. Interaksinya pun sudah bisa secara real time. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih kita bangun IoT, smart home, untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian di HP kita tanamkan bahwa kalau lampunya nanti mati, saya dapat notif. Atau lampunya nyala, saya dapat notif. Nah, notif ini harus real time, memang kejadian pada saat lampu tersebut mati ataupun nyala. Gitu. Jadi, untuk sistem-sistem seperti IoT ini, kalau diimplementasikan secara lebih serius, terutama di dunia industri gitu ya, untuk pemantauan yang memang sifatnya harus dapat datanya. Nah, itu ya harus real time. Contoh, alarm kebakaran. Kalau sensor kita taruh di hutan untuk mendeteksi asap misalnya, ya itu harus real time. Saat terdeteksi oh ada asap itu atau ada panas yang suhunya di luar batas kewajaran gitu. Nah, itu harus segera bisa melaporkan, nggak bisa delay. Kalau sampai kejadian seperti itu kok delay, apa kabar nanti? Nah, jadi IoT ini bisa memonitor secara real time. Nah, cuman kadang-kadang untuk skala-skala yang masih kecil, kayak tadi smart home-nya itu, kalau ada delay-delay jeda yang sifatnya sebentar aja itu sih, ya nggak apa-apa. Masih bisa ditoleransi. Tapi ada hal-hal yang kalian perlu perhatikan ketika kalian membangun sistem, bahwa delay di sistem tersebut bisa dibilang tidak bisa ditoleransi, gitu ya. Kemudian, nah dengan adanya IoT ini manfaatnya banyak sih. Kurang lebih 3 ini ya, untuk kemudahan, untuk efisiensi, untuk konektivitas. Kemudahan di hal apa? Ya, dengan IoT, ini contoh sehari-hari ya, contoh yang sederhana yang mungkin kalian bisa bangun di kosan sekalipun. Contoh misalnya, kalian kan sudah di kos, sekarang nyuci sendiri ya, nyuci sendiri, kalian jemur pakaiannya, kemudian misalnya kalian pergi. Nah, di musim hujan seperti sekarang, kalau kalian pergi, kalau pergi nanti
jemurannya gimana kalau hujan, kalau saya angkat nanti nggak kering-kering, kalau saya nggak cuci dulu pakaian saya habis. Nah ini kalian bisa membangun sistem itu. Misalnya terdeteksi nih, oh di sana hujan, harus segera pulang. Itu bisa kalian bangun IoT-nya. Kenapa? Karena di lokasi kalian stay saat itu, misalnya kalian pergi itu kan belum tentu hujan ya, belum tentu hujan, jadi kalian cukup mantau di sana. Oh kalau terdeteksi nih ada hujan, oh berarti bahaya nih, saya harus segera ngontak siapa, teman kosan atau gimana gitu. Jadi itu memberikan kemudahan yang tadinya kalian repot harus pulang, ngangkati dulu misalnya harus dan sebagainya lah. Nah dengan kalian memanfaatkan IoT secara kerja kalian juga lebih mudah, kemudian akses akses datanya juga bisa dibilang real time, kejadiannya atau informasi yang didapatkan juga langsung hari itu. Lalu lebih efisien juga cara kerjanya, nggak harus bolak-balik mantau gitu ya. Bahkan bisa juga nggak cuma untuk memantau cuaca seperti tadi, tapi tingkat kelembapan si pakaian itu ini udah kering atau belum, itu juga bisa dimonitor gitu. Nah, hal-hal tersebut secara otomatis juga akan meningkatkan efisiensi kerja di aktivitas kalian sehari-hari. Kemudian, sehingga waktu kalian juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang lain atau lebih produktif lah kasarnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konektivitas antar perangkat itu juga menjadi penting ya. Contohnya misalnya kalian membangun sistem untuk mengontrol keadaan rumah atau memonitor keadaan rumah. Nah, otomatis kan di rumah sudah harus ada perangkat ya. Harus ada perangkat di mana perangkat tersebut juga harus terhubung dengan perangkat kalian. Itu konektivitas kalian akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena semakin banyak koneksi yang bisa terhubung di situ, maka banyak sistem yang bisa berjalan dalam satu waktu. Contohnya apa? Contohnya smart home misalnya. Kalian mengendalikan lampu, kalian mengontrol CCTV di rumah, tamu di rumah, kemudian untuk security pintu kalian. Kalau ada orang yang datang ini orang asing atau bukan, sistem bisa bekerja. Nah, satu IoT itu bisa digunakan untuk beberapa konektivitas sekaligus, bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus. Gitu. Ya, ini manfaat penggunaan IoT. Contoh IoT-nya seperti apa? Ini minggu pertama kemarin kita sudah putarkan itu video itu contoh-contoh penerapan IoT. Jadi saya harap di minggu ini sudah punya gambaran ketika kita bahas sisi manfaat, ketika kita bahas kinerja, ketika kita bahas hal-hal yang lain. Kemudian, lalu kita lihat ketika kita mau membangun IoT itu butuh apa aja sih? Ada komponen-komponen utama IoT. Komponennya ini, kalau kita mau bangun IoT, ini butuh beberapa hal. Pertama, sensor ya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi. Kenapa kok kita tahu di sini hujan, padahal kita sedang tidak di sini. Kemudian kok bisa ada laporan, report, notifikasi ke kita. Kenapa? Ya karena ketika kita membangun sistem tersebut harus ada sesuatu yang mendeteksi yang disebut sensor. Ya, untuk mendeteksi apa? Ya tergantung permasalahannya. Kalian mau bikin apa? Misalnya kalian mau bikin pemantauan udara. Udara hari ini seperti apa sih? Cuacanya seperti apa? Ya itu butuh sensor. Ya, butuh sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi.
Nah, namanya sensor. Kemudian ada istilahnya aktuator. Aktuator ini semacam sesuatu yang dia akan melakukan suatu kegiatan, aktivitas ketika ada trigger atau pemicu yang bekerja di sensor tadi. Contoh, di sini dia berlaku sebagai aktuator tadi. Jadi ketika sensor mendeteksi kok ada objek nih, ada objek yang sudah berada di sini dan ini nampaknya kereta, maka palang pintu akan segera menutup. Untuk apa ya? Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mengingat tingginya kasus kecelakaan yang terjadi di rel kereta karena tidak berpalang pintu, yang itu kan ada banyak juga, itu bisa. Nah, ini sensor dan aktuator. Nah, yang kedua adalah konektivitas. Konektivitas di sini, ya artinya sensor, aktuator tadi dan perangkat-perangkat yang lainnya itu harus saling terhubung, harus ada koneksinya. Tidak bisa sensor, aktuator, perangkat itu berdiri sendiri, nggak bisa. Tetap harus ada yang menghubungkan, mengkonekkan. Nah, selanjutnya ada IoT Cloud. Nah, ini terutama kalau misalnya ada penyimpanan data ya yang bisa kita simpan di cloud gitu. Nah, kemudian ada analitik dan manajemen data IoT. Nah, ini kalau misalnya sistemnya itu lebih ke pengolahan data. Nah, pengolahan data. Sensor apakah hanya dalam bentuk perangkat seperti aja yang dibutuhkan? Belum tentu. Contoh misalnya, kalau di sini terjadi perubahan data, kemudian contoh ya, sebuah transaksi, ada transaksi masuk, di mana transaksi ini terjadi di tanggal-tanggal yang kembar. Ya, sekarang kan lagi ngetrennya begitu, tanggal kembar 1122 itu promo transaksinya kemudian. Nah, jika terjadi seperti itu, nah ini juga bisa menjadi trigger. Kalau transaksinya di atas 50, maka nanti sistemnya akan seperti apa. Itu juga bisa menjadi trigger, tapi kan bentuknya data, bukan sensor. Gitu. Dan nanti di sana akan ada monitornya. Contoh, pihak mana yang harus menyiapkan itu? Contohnya pihak bank. Kok bank? Padahal kan tokonya sini, kenapa bank juga harus menyiapkan? Karena bank juga terimbas dari transaksi-transaksi yang terjadi di tanggal kembar. Kenapa? Ya karena ketika kita pesan kan kita transfer nih via bank. Sekarang kan orang udah banyak ya punya aplikasi mobile banking. Sekarang pesan tinggal bayar langsung dari rumah, dari HP, nggak perlu keluar, nggak perlu KTM, nggak perlu ke Indomaret misalnya. Nah, bank kan juga terdampak. Jadi misalnya nih, kok transaksinya hari ini masuk, kalau mencapai 100.000 transaksi per hari, maka dia akan kayak nge-slot storage tambahan. Nah, itu konsep kerjanya ya serupa dengan sensor dan aktuator tadi. Cuman bentuknya tidak sebuah alat. Gitu ya. Nah, ketika bentuk data yang diolah seperti itu, nah ini kan akan ada analisis dan manajemen datanya ya. Kapan dia terjadi kelonjakan, itu. Nah, sistem seperti ini biasanya tidak hanya bekerja dalam 1 hari. Taruhlah kita buat untuk 6 bulan ya, untuk 6 bulan. Nah, akan ada tanggal-tanggal tertentu di mana transaksinya tinggi, kadang transaksinya sepi.
kadang ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu sepi. Nah, di situ itu bisa dianalisis dalam setiap bulannya, kapan sih kok transaksi itu jumlahnya melonjak tinggi, kapan sih transaksi itu jumlahnya biasa aja, kapan transaksi itu tidak terlalu tinggi. Nah, contohnya begitu, gitu ya. Kemudian, kenapa bisa dianalisis ya? Misalnya nih contoh yang ada di tanggal-tanggal kembar. Jadi ketika nanti waktunya tanggal kembar, si pihak bank harus menyiapkan storage yang lebih besar. Nah, itulah kenapa, karena kalian di informatika biasanya kerjanya tidak berdasarkan secara seperti itu, tapi saya tetap akan coba kenalkan ya. Kalian lebih ke data, jadi nanti sangat mungkin data-data itu diterima oleh si atasan untuk mengevaluasi kapan sih butuh momen-momen yang seperti ini. Ketika mau maintenance sebaiknya kapan, jangan di waktu-waktu yang seperti apa gitu. Nah, kemudian komponen yang terakhir adalah perangkat end user. End user dan user interface. Di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk komunikasi. Oleh siapa? Ya, oleh pihak-pihak terkait. Contohnya kita, ya, pihak bank, atasannya misalnya, pengambil keputusan, pemangku keputusan, gitu ya. Nah, jadi tidak hanya sebatas sistemnya bekerja, tapi kita selaku pengguna juga bisa dapat informasi melalui interface-nya. Jadi kayak kita itu ya end user, gitu ya. Selanjutnya, nah ini tadi komponen ada sensor dan aktuator. Sensor ini dia bekerja untuk mendeteksi yang ada di lingkungan sekitar. Apa yang dideteksi ya kalau ada perubahan dari suhu normal kemudian ke suhu, tahu-tahu kalau panas nih, tahu-tahu kalau panas. Contoh di hutan untuk mendeteksi kebakaran. Sebentar ya. Nah, jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kalau ada perubahan-perubahan. Contoh misalnya, deteksi kamera. Dia mendeteksinya dengan apa? Dengan kalau yang tadinya tidak ada gerakan, atau ada gerakan. Gitu. Ada gerakan, nah itu dideteksi, oh ternyata ada orang. Kalau pakai kamera, dia bisa mendeteksi orang ini, orang yang punya rumah atau orang asing. Nah, gitu. Itu juga berfungsi sebagai sensor. Kemudian sensor tersebut mendeteksi, ditangkap datanya, kemudian diproses. Nah, setelah diproses, kalau misalnya ada perubahan yang memang entah diharapkan, entah tidak diharapkan, ya tergantung permasalahannya, maka dia akan mengakibatkan si aktor itu melakukan sesuatu. Gitu. Yang satu menangkap, yang satu melakukan, bertindak, gitu ya. Kemudian, konektivitas ini adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain, termasuk perangkat sensor, termasuk dengan cloud, termasuk dengan hal-hal yang lain. Gitu. Nah, di sini untuk konektivitas ada hal yang lain di mana hal ini dia menjadi jalur komunikasi. Ya, karena kan ini berbasis jaringannya harus ada transfer datanya. Meskipun tadi kita sebut sensor, kemudian aktuator. Nah, sensor mengidentifikasi, kemudian kan itu tetap ada transfer data agar bisa dieksekusi ke aktuator ya. Nah, itu tetap butuh konektivitas. Nah, ada protokol yang memang dia tugasnya berfungsi untuk mengatur komunikasi data di situ. Selanjutnya, IoT Cloud dia menjadi fasilitas, di mana fasilitas ini dia dia bisa menyimpan data-data yang digunakan, yang kita libatkan di IoT tadi. Nah, untuk kasus-kasus seperti tadi, itu bebas sih kalian
deteksi sensornya itu mau disimpan ya bisa, mau tidak disimpan ya bisa, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa dia mendeteksi lalu melakukan apa sebatas itu ya boleh, atau datanya bisa kesimpan sehingga nanti sewaktu-waktu kita bisa panggil kapan data ini digunakan. Atau contohnya, saya pengen lihat kejadian minggu lalu siapa sih yang datang ke rumah. Nah, itu kan bisa terdeteksi. Nah, untuk yang analitik dan manajemen data tadi, data dia sesuatu yang ya seolah-olah kecil, tapi dia punya hal yang besar. Maksudnya gimana? Contoh, ini saya contohkan dari yang Google pakai. Kita bisa dibilang itu sebetulnya karyawan Google. Kita itu karyawan Google. Kenapa? Ya, dulu Google itu kalau bikin map kan mereka masuk ke jalan-jalan gitu ya. Mereka pakai mobil, pakai kamera, mereka muter kampung untuk menunjukkan bahwa oh ada jalan di sini, oh bisa lewat sini dari situ seperti itu. Nah, sekarang HP kita yang dulu mungkin HP biasa, kemudian sekarang sudah Android atau iPhone gitu. Nah, ini kalau di Android ya kan kita naruh akun Google kita, ya kita naruh akun Google di situ, kita ngapa-ngapain pakai map. Nah, jadi Google mengurangi karyawan untuk muter-muter nyari jalan. Kenapa? Ya karena map kita itu, kita di kasus tersebut menjadi kontributor relawannya Google untuk nge-map lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita. Makanya sekarang kenapa kok ada jalan kecil itu bisa terdeteksi, kalau dulu hanya jalan raya. Sekarang jalan kecil bisa terdeteksi, ya karena memang ternyata kita lewat situ jalurnya. Kemudian Google juga bisa mendeteksi, oh ini jalur motor. Jadi kalau misalnya yang dipilih mobil berarti nggak bisa dilakukan jalur itu. Oh ini jalur pejalan kaki. Nah, di kan sudah ada pembeda seperti itu ya. Termasuk misalnya tempat-tempat kita nongkrong lah taruhlah gitu ya. Nah, dari mana Google tahu? Ya termasuk misalnya kita memberikan rating untuk tempat ini seperti ini. Gitu. Kemudian kita reviewnya bisa untuk ngupload foto, diupload foto, taruh suasana sebagai review. Tempatnya bagus, ini, itu juga menjadi data di Google. Nah, bagi kita data itu kecil, hanya sebatas seperti itu. Hanya sebatas ya kita jalan, nggak ngapa-ngapain, seolah-olah tidak melakukan apa-apa, tapi kan map kita nyala, GPS kita nyala gitu ya. Nah, bagi Google itu menjadi hal yang besar. Kenapa? Karena semua orang yang menggunakan aplikasi dari Google tersebut, Play Store contohnya, kita aktifkan GPS, nah itu menjadi kontributor, sehingga kan data yang tersimpan di Google banyak tuh. Nah, itu oleh Google bisa diolah untuk menentukan atau ya memperbaiki kualitas misalnya, untuk menentukan kebijakan baru misalnya, atau untuk melakukan hal-hal yang kaitannya dengan efek bisnis itu. Kemudian untuk perangkat end user, di mana perangkat end user ini biasanya didesain juga tampilan interface-nya seperti apa. Untuk apa ya? Untuk memudahkan pengguna atau si end user ini mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi sih, melihat hasil grafis dari sistem yang sedang bekerja. Meskipun kita tidak sedang berada di situ gitu, dan menjadi media untuk berinteraksi dengan alat. Nah, di video kemarin kita sudah lihat bahwa dulu orang itu komunikasi ya orang dengan orang saja. Kemudian orang sudah dengan mesin. Mesin nanti mesin dengan mesin, yang dimana mesin sama mesin itu sebetulnya benda mati. Tapi gimana caranya berkomunikasi ya? Sekarang sudah ada teknologinya. Itu. Kemudian untuk IoT ada beberapa komponen tadi ya, termasuk
physical objeknya, thing-nya. Nah, kenapa sih kok Internet of Thing? Thing itu bisa segala sesuatu. Thing, lampu, jendela, dan sebagainya. Lalu ada sensor, ada aktuator, ada virtual object. Misalnya, kenapa virtual object ya? Lampu-lampu yang memang ada objeknya tadi, kalau diaplikasikan kita visualkannya. Jadi untuk mendeteksi bahwa, oh ini lampu yang di kamar pertama, oh ini lampu yang di kamar kedua. Nah, bisa diganti dengan objek virtual ataupun bisa digantikan dengan penamaan pada tulisan gitu. Orangnya, servis atau layanan, platform dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen untuk membangun sistem IoT. Kalau tadi adalah komponen IoT-nya. Jadi kalau mau membangun IoT itu butuh apa aja sih? Tapi kalau kita sudah ngomongin sistem, itu artinya sudah tidak hanya sebatas perangkatnya saja, tapi termasuk kita sebagai pengguna itu menjadi bagian dari sistem. Kenapa? Contoh ya, ini adalah hal yang berbeda antara basis data dengan sistem basis data. Basis data itu apa? Ya data yang disimpan di satu tempat secara terstruktur, itu basis data. Tapi ketika kita bahas sistem basis data, ya ada datanya, ya ada aplikasinya, ya ada orangnya, ya ada komputernya, ya ada OS-nya, itu sudah tersistem. Begitu juga dengan sistem IoT di sini. Jadi tidak hanya komponen IoT tadi saja, tapi sudah sistem IoT agar si perangkat-perangkat IoT tadi bisa digunakan, bisa diaplikasikan dan berjalan. Harus ada apa ya? Harus ada jaringan, harus ada platformnya, harus ada layanannya, orang penggunanya, gitu. Termasuk komponen-komponen IoT tadi. Nah, ini cara kerja IoT secara garis besar ya. Ada perangkat, ada mikro, gitu. Di mana semuanya itu saling terkoneksi. Lalu ada data. Ya, tadi kan ngirim data ya, sensor-sensor tadi kan pasti melakukan pengiriman data. Ada aktuator, berarti ada sesuatu yang bisa dibilang bekerja, melakukan apa, seberapa besar. Gitu. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah data. Nah, kemudian selanjutnya, internet adalah platform cloud di mana data-data tadi itu bisa disimpan di cloud. Kalau dulu penyimpanan masih di komputer, memori kecil-kecil, sekarang sudah berbasis cloud. Jadi kita bisa dibilang nggak usah terlalu khawatir kehabisan memori gitu. Tapi si pengadaan si storage tadi ya dia harus menyiapkan storage yang sangat besar. Kenapa ya? Karena memang semuanya sekarang sudah terhubung di internet. Semuanya ada data-data terpublish, data-data gila-gilaan semuanya ada di internet. Kalau dulu mungkin cuma berbasis teks, sekarang sudah beralih ke gambar, video ya, YouTube kan, TikTok, Instagram sudah menggunakan video. Jadi ya storage yang disiapkan juga harus sangat besar. Ditambah lagi sekarang tidak hanya untuk di medsos, kita pribadi saja ketika mau membangun IoT kan tetap butuh storage, tetap butuh penyimpanan. Nah, itu yang tidak terpublish loh, apalagi yang terpublish yang memang orang berniat untuk sekedar memposting sesuatu. Nah, untuk IoT ini ada konfigurasi jaringannya people to people, mesin to mesin, dan mesin ke people. Nah, semuanya itu terhubung dengan jaringan. Seperti tadi sempat saya sampaikan dulu orang interaksi ya orang dengan orang. Ya, nggak kebayang gimana caranya kita ngomong sama mesin. Kita tahunya mesin ya mesin, kita nggak bisa ngomong sama mesin. Mungkin kalau dulu kita bahasnya kita berkomunikasi dengan mesin, mungkin orang ketawa, mungkin dianggap orang gila, tapi ternyata sekarang terjadi. Dengan cara apa? Ya, adanya bahasa pemrograman, ada pemrograman mesin. Itu kan untuk kita komunikasi dengan mesin. Nah, ada orang yang mau ngoding di mesin, di komputer, kemudian komputer itu bisa melakukan sesuatu. Nah, itu cara komunikasinya seperti itu.
Jadi bukan komunikasi itu tidak melulu dengan ngobrol ya. Kita artikan kita ngobrol dengan komputer ya sampai hari ini pun bisa dibilang gila, tapi kan ternyata untuk membangun itu ya ada sesuatunya. Ya memang kayak saya sekarang ya ngomong dengan komputer. Orang tahunya akan seperti itu. Tapi di belakang itu kan masih ada kalian yang sedang mengikuti perkuliahan. Ya. Mesin dengan mesin seolah-olah itu benda mati, tapi ternyata gimana caranya bisa berkomunikasi? Ya seperti yang tadi sudah dijabarkan di bagian awal-awal. Ya dengan adanya jaringan, dengan adanya perangkat, dengan adanya konektivitas, dengan adanya sensor dan aktuator tadi. Gitu. Itu betul ditandai dengan solusi kolaboratif, di mana di sini menggunakan infrastruktur yang sudah ada, jaringannya, perangkat aplikasi, dan yang lainnya. Kemudian mesin betul ini koneksi P2P, berarti dia bisa mengirim informasi ke sistem. Sistem bisa menerima informasi, kemudian informasinya diterima oleh si people lagi gitu. Jadi kayak kita ngisi data ke komputer, data transaksi ya, kemudian orang lain bisa melihat hasilnya, itu kan cara komunikasi kita dengan mesin. Nah, mesin dengan mesin sendiri komunikasi seperti apa? Iya, tetap ada caranya. Gitu. Kenapa? Karena ada datanya. Nah, bahasan ini lebih dalam dibahas di materi jaringan komputer, bagaimana data itu berkomunikasi, bagaimana data itu bisa ditransfer, bagaimana cara kita mengirim data yang bentuknya teks, video, apakah akan dikirim dalam bentuk utuh seperti itu, kita ngirim video diterima desainnya juga video. Iya, kalau hanya sebatas melihat yang kita kirim video yang diterima di video, iya. Tapi bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, nah, itu tetap ada hal yang membantu untuk melakukan itu. Nah, di IoT ini tetap butuh pengalamatan ya, tetap butuh pengalamatan, mengingat pengalamatan di jaringan komputer itu adalah berbasis IP address, ya, di mana dulu IP address itu panjangnya 32 bit, 192 sekian sekian sekian, di mana mulainya dari 0000 sampai ke 255 255 2555. Nah, sekarang setiap orang kan bisa dibilang punya perangkat ya, punya perangkat berapa miliar coba yang bisa dibilang butuh alamat. Sedangkan alamat itu nggak bisa sama antar perangkatnya. Contoh setiap orang satu punya laptop, punya handphone, kadang handphonenya nggak cuma satu. Sedangkan orang aja sekarang berapa orang yang sudah punya gadget, turun lagi ke level sekolah, turun lagi ke anak SD, kadang-kadang sudah punya gadget sendiri kan gitu ya. Nah kalau hanya terbatas di situ, kemudian apakah bisa mengcover keseluruhan? Nah, itu sulit. Maka IP itu berkembang menjadi versi 6. Nah, untuk gambaran IP versi 4 dan IP versi 6, di sini saya siapkan 2 video sebetulnya, cuman saya akan putarkan satu dulu ya, untuk kita lihat gambaran kenapa sih kok ada IP versi 6 ini, terus cara kerja seperti apa, jumlah perangkat yang bisa terkoneksi seberapa banyak, dan lain sebagainya. Oke, sebentar saya siapkan dulu videonya. Zaman sekarang, hampir semua perangkat elektronik sudah terhubung ke internet. Baik itu handphone, komputer, laptop, bahkan TV ataupun perangkat elektronik lainnya seperti lampu itu sudah bisa dikendalikan lewat internet. Karena semua sudah terhubung ke jaringan internet, maka perangkat yang terhubung itu pasti memiliki alamat di dalam jaringan. Alamat jaringan ini disebut IP address. Di video kali ini kita akan membahas apa itu IP address.
Pasti kalian pernah melihat angka seperti ini di komputer maupun di handphone kalian. Untuk kalian yang hidupnya bergantung pada internet, seperti browsing, game online, nonton film, ataupun nonton video ini, pasti berhubungan dengan angka-angka seperti ini. Ya, itu adalah contoh IP address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain di dalam sebuah jaringan. IP itu singkatan dari Internet Protocol. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa IP itu berhubungan erat dengan yang namanya internet. IP address saat ini ada dua jenis, yakni IP version 4 dan IP version 6. IP version 4 menggunakan pengalamatan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau 4 blok, sehingga IP version 4 dapat digunakan sampai maksimum 4.294.967.296 perangkat. Sedangkan IP version 6 yang merupakan pembaruan dari IP version 4 menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet atau 8 blok, di mana IP ini dapat digunakan sampai maksimal 320 apa ya? Bagaimana ya cara mengucapkannya ya? Saya juga bingung bagaimana. Kalau miliar juta bukan, triliun juta, triliun miliar, apa ya? Kata Mbak Google, angka ini sebutannya 340 decillion 282 nonillion 366 octillion 920 septillion 938 sextillion 463 quintillion 374 quadrillion 607 trillion 431 billion 768 million 211,456. Ya, kira-kira seperti itu sebutannya. Jika kalian tahu sebutannya dalam bahasa Indonesia, silahkan tuliskan di dalam komentar di bawah. Saya juga bingung bagaimana cara mengartikan bahasa Indonesianya. Sepertinya Indonesianya belum masuk untuk angka sepanjang itu. IP version 6 diterapkan dalam jaringan untuk mengakomodir IP version 4 yang saat ini sudah penuh. Bayangkan saja, berapa banyak perangkat yang terhubung ke internet di dunia ini. Satu orang bisa memiliki minimal 2 perangkat, dan itu pasti memiliki IP yang berbeda-beda. Jika dilihat dengan seksama, IP version 4 biasanya menggunakan angka desimal, sedangkan IP version 6 menggunakan angka heksadesimal. Namun kedua jenis IP ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Jadi kalau kalian mau pelajari lebih dalam mengenai IP, silakan pelajari bilangan biner. Kenapa desimal? Karena ini digunakan untuk memudahkan manusia agar dapat menghafalnya. Memangnya mau menghafal angka yang sebanyak ini? Meskipun IP version 6 sudah mulai diterapkan, namun masih banyak perangkat-perangkat yang menggunakan IP version 4. Alasannya tentu saja praktis. Siapa juga yang mau menghafal angka heksadesimal dari 0 sampai F? IP address diibaratkan seperti alamat rumah, di mana alamat ini harus unik. Artinya, dalam setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda-beda. Ini bertujuan agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data itu harus dikirimkan. Berdasarkan penggunaannya, IP address juga dibagi menjadi beberapa, yakni IP public, IP private, IP loopback, dan automatic private IP address. Atau bahasa kerennya APIPA. APIPA, iya. IP public yaitu IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website seperti hosting atau yang lainnya, di mana mereka membutuhkan koneksi atau terhubung langsung ke jaringan internet. Sedangkan IP private yang merupakan pecahan kecil dari IP public yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan. Seperti kalian mungkin yang sekarang sedang menonton video ini. IP private range-nya seperti ini. Jadi, jika perangkat kalian menggunakan IP yang seperti ada di sini, berarti perangkat kalian menggunakan IP private. Berikutnya, IP loopback, yaitu IP yang digunakan sendiri oleh komputer itu sendiri atau perangkat itu sendiri. Biasanya IP ini notasinya 127.0.0.1 atau lebih sering kita dengar dengan istilah localhost. Yang terakhir, APIPA. APIPA, iya. Yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer kita
tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. DHCP server ini didapatkan dari modem, router, ataupun server khusus yang menangani DHCP. Dengan sistem pengalamatan seperti ini, komputer atau perangkat kita seakan-akan memiliki alamat virtual di dalam jaringan. Ini menjadikan perangkat kita dapat tersambung ke internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain di seluruh dunia. Sekian video kali ini. Silakan like jika suka dan subscribe. Lalu selanjutnya adalah penerapan IoT. Itu sudah banyak diterapkan di banyak domainnya atau banyak bidang gitu. Beberapa contoh kemarin ada smart city, smart home, smart industri gitu. Nah, peruntukannya untuk apain? Untuk tracking, untuk monitoring, untuk sorting, dan banyak. Itu. Nah, termasuk di dunia industri, factory, gitu ya. Factory juga sudah menerapkan digital. Nah, di situ juga sudah mulai banyak menerapkan digital. Kalau dulu mungkin hanya berbasis mesin dan lain sebagainya, tapi karena eranya sudah digital, ya gimana caranya kita bisa mengontrol lebih mudah. Atasan itu misalnya tidak perlu datang ke pabrik untuk ngecek, tapi bisa dilihat dari dashboard yang sudah disiapkan di interface end user tadi gitu. Kemudian nggak cuma memantau itu aja sih, termasuk apa ya, sirkulasi barangnya juga bisa dipantau. Misalnya barang masuk hari ini berapa, kemudian barang masuk ini ketika diproduksi bisa menghasilkan berapa banyak, apakah sesuai target atau tidak, apakah untung ataukah rugi, itu bisa dideteksi sejak dini. Nah, kalau misalnya mungkin dulu semuanya itu dicatat manual, di mana ada potensi kerugian yang nggak terdeteksi sejak dini gitu ya. Kenapa? Karena kan rekapannya baru akhir bulan, ya. Tahunya baru masuk sekian, keluar sekian, semuanya dicatat. Kalau udah rekapan baru ketahuan. Oh ternyata untung sekian, untung rugi sekian. Tapi kalau kita sudah bisa deteksi semuanya sejak awal, nah hal-hal seperti itu bisa diantisipasi, sejak dini. Misalnya baru masuk sekian kok outputnya sekian, yang terjual kok dalam tempo sekian hari kok hanya sekian. Di lapangan sepertinya kemarin tidak seperti itu, bisa langsung dieksekusi. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya adalah kalau ada hal yang mungkin nanti bisa mengarah ke negatif atau kerugian, itu bisa diantisipasi sejak awal. Ya, kira-kira masalahnya kenapa? Apakah karena harga bahannya naik atau karena memang tidak ada demand sehingga sudah terlanjur diproduksi dan tidak laku terjual. Nah, itu kan bisa diantisipasi ya, sehingga bisa disiapkan strategi-strategi yang lain. Atau ternyata ada permainan di dalam situ kan gitu. Tapi kalau sudah otomatisasi, ya permainan yang sangat mungkin dimainkan oleh pihak-pihak yang curang, katakanlah gitu ya, itu bisa diminimalisir. Nah, apa aja yang sudah menerapkan IoT? Nah, ini data wearable, smart home, healthcare, di dunia kesehatan pun seperti itu. Bahkan misalnya perawat kalau saat ini datang ke ruangan pasien untuk sekedar menanyakan bagaimana, dicek suhu dan sebagainya, bisa jadi besok sudah tidak perlu lagi seperti itu. Ya, tenaga perawat bisa dikurangi jumlahnya. Contoh, sudah menggunakan sensor cek suhu badan secara otomatis, terekam, bisa dipantau dari tempat tunggunya, misalnya gitu. Bahkan ini cuman tetap ya di dunia kesehatan, pendukung kebutuhan seperti ini tidak akan bisa menggantikan dokter, tidak untuk menggantikan dokter, tapi sifatnya untuk memberikan rekomendasi. Kira-kira orang dengan suhu sekian, orang dengan gejala sekian, detak jantung sekian itu, histori yang dimiliki
tensi naik turun dalam waktu sekian, ada perbedaan ini dan itu. Itu sebenarnya untuk merekomendasikan kira-kira pasien ini perlu segera diambil tindak lanjut apa gitu. Tapi tidak untuk menjustifikasi bahwa oh orang ini benar sakit, ini tidak. Tetap dibahas seperti itu, tetap butuh tenaga ahli. Ya, hal-hal seperti itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran si dokter tadi, tapi tetap ada peran-peran yang memang bisa digantikan oleh si mesin, gitu ya. Nah, contoh di agrikultur kemarin kita juga sudah lihat videonya bahwa di agrikultur untuk melihat hama, tingkat persebaran pupuknya, kesuburan tanah, pH tanah, gitu. Jadi itu juga sudah bisa diterapkan di industrial, otomatisasi. Ya, pabrik aja bisa dibilang sekarang kan sudah otomatis ya, kalau mau memproduksi apa, mereka sudah bisa sortir bahannya, ini bahan yang bagus, ini bahan yang kurang bagus. Itu sudah bisa diterapkan. Jadi pengurangan tenaga kerja manusia sangat mungkin terjadi di kasus-kasus seperti ini. Ya, termasuk misalnya wearable ini, IoT yang bisa digunakan di kehidupan kita, termasuk untuk mengecek kesehatan ya misalnya orang tua, misalnya kita di kosan, orang tua di sana kita bisa mantau berapa ininya, ya bisa dipantau lah tingkat kesehatannya. Kalau misalnya ada sih kayak alat-alat yang sudah bisa mendeteksi itu di rumah. Nanti kalau nih terjadi sesuatu yang sudah mencapai batas tertentu, kemudian bisa menghubungi dokter pribadinya. Atau bisa juga sistem itu dimonitor oleh si dokter pribadinya. Itu sangat mungkin. Ya, smart home aplikasi ini sudah kita banyak bahas di sini, ya ini lebih ke penggunaan IoT di rumah lah, di rumah. Healthcare. Nah, untuk yang healthcare ini sebisa mungkin, nggak cuma sebisa mungkin, harusnya sih real time, jangan delay, karena kaitannya dengan kesehatan. Tapi kalau yang smart home ini ya agak-agak delay sedikit, ya bisa lah, misalnya kalau nyalain lampu, kita menginstruksikan sekarang nyala, baru nyala 2 detik kemudian ya masih oke. Tapi kalau yang kaitannya dengan kesehatan, itu ya penting untuk jangan sampai delay, memang real time lah, gitu ya. Kalau bisa ya sampai ke berkelanjutan, tidak hanya kondisi saat ini, kita bisa melihat kondisi sebelum-sebelumnya, bahkan sekarang kan banyak metode-metode untuk prediksi ya, kira-kira dengan kondisi yang sudah ada saat ini dan sebelum-sebelumnya, kira-kira ke depan kesehatannya bagaimana gitu. Itu bisa diamati. Cuman meskipun namanya kesehatan, kita nggak tahu ya. Ada kalanya tahu-tahu cepat pulih gitu. Ada kalanya ketika habis pulih ternyata tahu-tahu drop lagi. Nah, jadi perlu kehati-hatian tinggi untuk kita menerapkan IoT di bidang kesehatan. Tidak bisa kita hanya membuat teknologi ini sendiri tanpa didampingi oleh pakarnya. Kenapa ya? Karena untuk menentukan data-data itu kita harus berdasarkan data realnya. Tidak bisa kita sembarang menentukan. Ya udah deh kalau tensi sekian maka itu harus ada dasarnya. Nah, tapi kalau misalnya studi kasusnya smart home, kalian di rumah kalian sendiri ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau kesehatan, hati-hati. Kaitannya dengan nyawa orang. Termasuk misalnya nanti kalian kok magang, taruhlah di kayak toko obat gitu, membuat sistem untuk apotek. Ya harus diperhatikan, tidak hanya sebatas jangan disamakan menjual toko obat itu, penjualan di toko obat itu sama dengan penjualan di retail lain, hanya barang masuk barang keluar. Ini perlu diperhatikan kadaluarsanya seperti apa. Kenapa? Karena orang kalau beli obat di apotek kan pengennya sehat, dan sampai beli justru ternyata ada masalah justru di kesehatannya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, perlu kehati-hatian.
Pokoknya kalau kalian bikin sistem yang sifatnya implementasi atau studi kasus dari industri tertentu, sangat disarankan untuk semuanya tanpa terkecuali itu atas perizinan oleh industri. Jadi tidak hanya sebatas kita tahu, oh masalahnya ada A, lalu kita carikan solusi, kita bangun sendiri, lalu disajikan. Tidak. Termasuk prosesnya seperti apa itu harus melewati obrolan diskusi keputusan dari yang bersangkutan. Jadi jangan hanya melihat gambaran umum saja. Enggak. Kenapa? Karena sangat mungkin sistem yang bekerja di sini dengan di sana itu berbeda cara proses kerjanya. Ya, jadi sangat mungkin berbeda sehingga perlu memperhatikan hal itu. Kemudian, selain proses apa lagi yang perlu didiskusikan? Bentuk data. Ini banyak yang saya lihat hanya mengobrol masalahnya apa, lalu dibuatkan solusi. Tapi prosesnya seperti apa, itu tidak sedetail itu dibahasnya. Oke, prosesnya sudah dibahas, tapi bentuk data yang masuk tidak didiskusikan. Nah, itu hati-hati. Atau output yang keluar kita yang menentukan sendiri. Nah, itu tidak seperti itu. Mestinya ketika kita membuat aplikasi-aplikasi atau sistem apapun, semuanya itu diobrolkan. Biasanya yang diisikan datanya apa, formatnya berapa digit, gitu. Sampai ke sana. Dan sampai ke outputnya laporan. Biasanya yang menerima laporan siapa. Kemudian format laporan yang sudah ada seperti apa. Ada lembar atau halaman pengesahan atau tanda tangan atasan atau tidak. Gitu. Jadi perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, apalagi ketika di urusan yang seperti ini, gitu ya. Selain saya pause dulu. Tadi sempat saya bilang bahwa di tengah-tengah perkuliahan saya akan membahas yang namanya, saya share sebentar. Oke, di screen kalian sekarang sudah ada daftar nama yang ada di kelas ini, di sheet yang IoT-A. Ini sudah saya share, linknya bisa kalian lihat di deskripsi yang ada di WA Group. Nah, di WA Group ada linknya yang kelompok, kalian buka aja, di situ akan mengarah ke link ini, cari yang IoT-A. Nah, di sini nanti seperti yang sudah saya katakan bahwa tugasnya adalah setidaknya secara berkelompok. Saya minta penentuan anggota kelompoknya diisikan di sheet tersebut, gitu ya. Diisikan di sini. Caranya ya diisi aja dengan nama kelompok. Nah, berapa orang? 4 orang saja. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, ini ada 55, 56, 57. Karena ini ada kelas sinkron. Saya mungkin mau cek dulu untuk atas yang kelas sinkron. Novenka, Prayuda, ada dua-duanya ada? Ada Bu. Oke. Sudah join di grup WA kelas? Join kelas Sudah, yang Bu. WA udah Bu. Oke. Nanti saya minta tolong PM saya ya, gitu. Karena kalian non reguler, jadi saya minta tolong habis ini saya di Japri, gitu. Berarti Di setelah WhatsApp kelas ya? ini ya Bu? Oh, langsung sekarang aja nggak apa-apa. Minimal saya note dulu yang mana, Baik, gitu ya. Bu. Oh iya Bu, baik Bu. Oke. Nah, kemudian mantap bermaksud untuk mengecualikan yang susahnya kelas sinkron itu soalnya jumlahnya sedikit. Nanti kalau ketinggalan atau apa, nge-track-nya susah. Nah, ini sementara saya bahas dulu untuk yang teman-teman reguler dulu. Teman-teman untuk yang reguler dulu, yang non-sinkron. Minimal sinkronnya hanya ada 2 orang. Saya akan bahas private aja nanti. Nah, yang reguler silakan tentukan 4 orang, tidak kurang, tidak lebih. Kemudian
Kalau misalnya Bu saya baru dapat 3, nah nanti silakan kalian cek di spreadsheet-nya apakah ada yang belum berkelompok. Gitu ya. Kalau ada ya diambil dari yang belum berkelompok itu, silakan ditanyakan di grup yang bersangkutan ada atau enggak dan seterusnya. Termasuk kalau kalian misalnya belum nyari kelompok, bingung sama siapa, ya silakan cari di spreadsheet-nya. Itu monggo silakan bisa dimulai kalau sudah punya gambaran mau sama siapa, sudah bisa diisi. Tapi kalau belum, bisa cari dulu. Saya harap minggu depan ketika perkuliahan, data di sini sudah lengkap. Cara ngisi seperti apa? Sama seperti yang ada di kelas-kelas yang lain. Kira-kira begitu. Sampai sini apa ada pertanyaan dulu? Kaitannya dengan pembagian kelompok dulu. Apakah ada? Cek. Halo? Mungkin belum, Bu. Oke, yang lainnya? Seperti yang sempat saya infokan waktu di kelas kemarin. Jadi tolong ya, karena ini perkuliahannya tidak tatap muka. Saya nggak tahu yang bersangkutan ada di situ atau enggak. Kalau ada pertanyaan tolong dijawab. Meskipun semuanya mungkin punya jawaban yang sama, tidak. Tapi saya tanya ke semuanya, artinya semuanya berhak untuk menjawab. Jadi saya minta tolong dijawab meskipun sudah diwakilkan. Jadi saya tidak nanya untuk perwakilan, tapi untuk semuanya, jadi tolong semuanya dijawab. Ini jangan hanya diterapkan di kelas saya, tapi biasakan juga di kelas lain. Ya, nggak enak nih nanya dari tadi, ada nggak ada yang respon. Saya respon 1 orang. Ya, oke, seperti itu. Yuk kita bangun kelasnya bareng-bareng, hanya untuk sekedar jawab ya ada atau tidak. Tidak hanya untuk pertanyaan ini. Sekalipun nanti ketika ditanya apakah sudah cukup, ketika sudah ya dijawab sudah semuanya ya yang ada di sini. Kalau suasana itu tidak terbentuk, maka saya akan minta on cam semua selama perkuliahan. Begitu? Ya. Jadi tolong jangan melakukan jawaban, jangan hanya menjawab ketika kelas dibuka sama ditutup aja. Tadi pas buka kelas aja salamnya sepi loh. Saya nggak tahu nih, yang bersangkutan ada atau enggak. Memang kuliah atau hanya login Zoom doang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tidak terbangun, saya akan minta kuliah selanjutnya on cam selama 3 SKS. Nah, tinggal dipilih mau yang mana. Itu aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, screen-nya saya lanjutkan ke pembahasan materi. Setelah contoh, ya, oke. Mohon izin tanya, Bu, itu nomor Ibu sendiri itu yang admin grup itu bukan, Bu ya? Iya, betul. Oh iya, Bu, baik, Bu. Sebentar, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan materi setelah implementasi di beberapa bidang. Selanjutnya tantangan di dunia pembuatan IP. Setelah itu selesai sih. Oke, nanti kode presensi akan saya taruh ketika sudah masuk ke pembahasan tantangan. Ya, tantangan dalam di dunia IT. Itu di dunia kesehatan, smart city ini tergantung si penerapannya. Ketika melibatkan instansi atau dinas-dinas terkait, ya mestinya ada prosedurnya, ada izinnya. Tapi kalau misalnya aplikasi atau sistem yang dibangun hanya untuk kita sendiri, ya oke, nggak ada masalah. Contoh kita pengen mendeteksi tingkat polusi, misalnya polusi, kita naruh sensor di situ, naruh sensor di tempat tertentu, kemudian kita pengen tahu nih kira-kira dalam 1 bulan ke depan polusi di Jogja itu atau enggak, atau ternyata memburuk gitu, karena mengingat orang ya aktivitas sekarang sudah mulai aktif lagi. Nah, di situ misalnya kalian memantau, mengambil data, sistem kalian bekerja secara 24 jam non-stop. Ya oke, enggak masalah kalau memang itu dipakai untuk kalian sendiri, cuman rawannya yaitu sensornya hilang. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melibatkan skala yang lebih besar,
ya perlunya kita ada perizinan ini dan itu. Terus di agrikultur, ini kemarin juga sudah ada videonya ya untuk cek pH tanah, untuk cek kelembapan. Nah, contoh penerapan di bidang ini itu nggak bisa juga disamaratakan. Pokoknya kalau tanahnya kering maka disiram. Kalau misalnya dia kebanyakan air, maka airnya harus dikuras misalnya. Kita samakan seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Harus pembuatan sistem seperti ini harus disesuaikan dengan kebutuhan si tanamannya. Yang kita teliti saat itu objeknya apa? Padi kah? Tanaman mangga? Atau apa? Kenapa? Karena ada tanaman-tanaman tertentu yang tidak bisa terlalu basah. Ada yang justru harus banjir, airnya harus banyak misalnya. Ada tanaman yang tidak bisa ditaruh di tempat yang terik. Gitu. Sehingga perlakuannya seperti apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan cuma ya kalau kering maka disiram. Kemudian terdeteksi kalau misalnya pH-nya kurang maka apa gitu. Tidak hanya sebatas itu. Kalau misalnya yang objeknya adalah stroberi, ya harus cari tahu dulu karakter tanaman itu seperti apa. Itulah kenapa kasus-kasus seperti ini perlu pendampingan dari pihak-pihak yang ahli di bidang itu. Sehingga penggunaan aplikasi atau sistemnya itu tepat. Jangan sampai sudah diterapkan tapi justru malah merugikan. Ya, lalu di dunia industri sudah mulai pada otomatis secara real time lagi. Jadi sudah bisa dianalisis sejak dini seperti tadi kita bahas. Kok ada indikasi mengarah ke sini, kok stoknya ternyata kurang. Nah, itu sudah diantisipasi. Sudah nggak perlu lagi nunggu stok habis baru belanja. Sudah tidak perlu nunggu lagi, stoknya masih ada nggak ya? Oh, saya hitung dulu. Sudah tidak perlu seperti itu. Sekarang pihak atasan di top level sudah bisa dibuatkan sistem untuk mengontrol, melihat, memonitor. Melalui apa? Melalui transaksi yang terjadi saat itu. Hari ini, oh stoknya banyak. Ternyata di hari itu transaksi juga tinggi. Ketika transaksi tinggi itu kan sangat mungkin stoknya juga berkurang cepat ya. Nah, pengambil keputusan bisa langsung mengambil keputusan apakah langsung perlu penambahan stok atau tidak. Jadi sudah enggak yang kayak oh stoknya masih banyak ya udah belanjanya 3 hari lagi. Belum tentu. Jangan-jangan dalam 1 hari habis. Contohnya apa? Ya waktu awal pandemi kita lihat banyak kekosongan masker di mana-mana, harganya melambung dan lain sebagainya. Sekarang mungkin minyak goreng yang mengalami kasus-kasus seperti itu. Nah, tapi kalau semuanya sudah diotomatiskan, itu pemantauannya lebih mudah. Pengambilan keputusannya bisa segera diatasi. Hal-hal yang mungkin bisa dihindari, bisa dikondisikan sejak dini. Ya, IoT ini juga bisa diterapkan di sisi keamanan. Untuk ngapain? Ya untuk mengamankan, ya memang untuk mengamankan gitu ya. Termasuk security rumah tadi CCTV, termasuk ya banyak hal lah yang bisa digunakan untuk mengamankan. Hemat energi, keamanan dari kebakaran, misalnya kalau ada mesin yang bekerja terus-terusan itu kan juga nggak bagus ya. Jadi kalau udah sekian jam otomatis mati. Nah, gitu. Cuman untuk keamanan ini tadi, ini bisa jadi tidak aman. Ya apapun sih sebetulnya kalau kita ngomong sisi positifnya, positifnya ini. Ada nggak sih negatifnya dari tadi kok bahasnya sisi positifnya terus? Ada, sangat mungkin ada. Kenapa? Karena kan kita ada di jalur komputer ya, jaringan komputer di mana orang yang bisa melakukan semacam nembus koneksi gitu ya, nembus ke IP kita, dia bisa semacam berpura-pura bahwa itu tuh kita untuk mengakses data pribadi kita. Itu juga sangat mungkin, itu kelemahannya.
Tapi terlepas itu, tanpa sistem IoT pun, kita ngomongin manual deh, kunci pintu rumah, manual itu juga bisa dibobol. Gitu. Tapi setidaknya IoT ini lebih membantu kalau misalnya ada apa-apa terdeteksi orang yang membobol itu bisa langsung diinfokan sejak dini, nggak nunggu terlambat. Nah, orang yang bisa bobol di situ kan memang orang-orang yang ahli di jalur itu. Tapi kalau orang bobol secara fisik, mungkin lebih banyak orang yang bisa melakukan tindak kejahatan itu. Gitu ya. Nah, kaitannya dengan keamanan, tidak hanya kaitan dengan IoT, kehati-hatian diri kita untuk melakukan posting, terutama kan sudah semuanya medsos ya. Kita selfie, hati-hati, karena sudah banyak sistem-sistem yang menggunakan deteksi wajah. Kalau pakai sistem itu kalian sering upload foto, nah kita nggak tahu apakah foto itu bisa dimanfaatkan untuk deteksi wajah, misalnya gitu. Kemudian upload alamat rumah. Kita nggak ngerasa ngupload alamat rumah, tapi contoh kita pesan paket nih, pesan paket, kardusnya, identitasnya nggak kita amankan terlebih dahulu. Kemudian ditemu orang lain bisa disalahgunakan. Ya, itu hati-hati. Orang pura-pura ngirim paket COD, nah kita kan tetap bayar ya. Tetap bayar, ternyata itu nggak ada barangnya. Ya sangat mungkin lah seperti itu. Kemudian nulis alamat, nama lengkap di medsos. Ketika orang berniat jahat, data-data itu bisa dengan mudah diakses oleh mereka. Kenapa ya? Mereka memanfaatkan kelalaian kita yang kita menganggap data itu ya hanya sebatas malah cuma data kayak gini gitu. Jadi perlulah kewaspadaan untuk hal-hal yang kaitannya dengan keamanan, dengan privacy, dengan data pribadi. Alamat email ya, alamat email juga mungkin di era sekarang sebaiknya dibedakan. Email yang kalian gunakan untuk perbankan dan email yang kalian gunakan untuk medsos. Misalkan dibedakan. Ya, ya kita nggak tahu karena email kan digunakan untuk ini ya, kayak ngeriset apa-apa ke email, ngeriset apa-apa ke email, nah itu dibedakan. Kemudian informasi-informasi kalau misalnya foto di rumah, nah itu kan suka ada alamat ya, nomor rumah yang ikut ke foto di depan rumahnya, nah itu ya perlu lah, jangan ngupload KTP. Nah itu, aduh, di era sekarang itu menjadi hal bodoh. Kenapa? Itu KTP bisa sangat mungkin bisa digunakan untuk ngapa-ngapain. Ya. Orang yang Al-Ghazali NFT itu terus ikut-ikutan upload foto, ada challenge, silakan upload foto kalian, jangan pernah ikut-ikutan hal yang seperti itu. Ada challenge, ayo spill nama ibu, jangan pernah ikut-ikutan. Kenapa? Yaitu data-data pribadi. Apalagi data ibu untuk validasi data perbankan. Email ya. Belum terlalu lama akun IG saya dihack orang. Nah kalau misalnya nih, saya merasa, iya, bukan siapa-siapa, untuk ngapain dihack, ngapain ngehack akun saya. Ya nggak ada apa-apanya, saya juga nggak pernah posting apapun sekarang. Ternyata dipakai untuk ngefollow akun-akun tertentu. Ya, jadi ini kemungkinan semacam kayak orang yang menjual follower yang iklannya mungkin ini akun real, sudah bukan akun bot. Kalau dulu kan jual follower bisa pakai akun bot. Nah sekarang akun real, ternyata ada yang cara kerjanya begitu, dia ngebobol akun IG orang untuk ngefollow akun-akun tertentu biar cepat centang biru, itu juga ada. Gitu. Jadi hati-hati kalian bermedsos, pastikan akun kalian seperti di situ.
bekala apakah sudah berpindah tangan atau tidak. Kalau iya, segera dikembalikan ke akun kalian. Ya, kenapa orang ngeposting, orang minta-minta, orang ini dan orang itu pakai atas nama kita. Bahkan misalnya kita termasuk ya menerima sesuatu pesan yang nggak wajar. Contoh, di UTY beberapa kali kejadian suka ada yang WA mengatasnamakan orang tertentu, misalnya mengatasnamakan saya. Bu, ini, nah, sekarang kan WA itu ketika kita nyimpan nomornya itu kan otomatis kesimpan ya berdasarkan nick yang kita cantumkan di situ. Ya dia akan menyapa, ini saya minta tolong ya, ini saya ini saya tolong isikan pesan dan lain sebagainya ini dan itu. Tolong jangan pernah melakukan apapun. Apalagi kalau kalian tahu kontaknya yang bersangkutan, tanyakan dulu, konfirmasikan dulu, benar atau tidak. Gitu ya. Jadi jangan mudah percaya informasi-informasi seperti itu. Nah kita sekarang HP dipakai untuk komunikasi, tapi nomor otomatis kan kesebar ya akhirnya dimanfaatkan orang. Potensi itu sangat tinggi. Jadi bagaimana caranya kita mengamankan data-data pribadi kita, kehati-hatian. Bahkan kalau kalian mungkin ada yang jualan misalnya ya, punya online shop, kalian atau saudara kalian, teman kalian, ada yang bilang mau borong kemudian transfer berlebih. Misalnya transfernya harusnya 300.000, dia bilang kelebihan 0 jadi 3 juta. Nah, kan kelebihan ini dia akan minta ditransfer balik. Berapa? 2.700.000. Nah, itu juga hati-hati. Sekarang kalau ada kasus seperti itu, cek mutasi, benar nggak ada transfer masuk, meskipun ada bukti transfer yang dikirim. Ya, pokoknya era komputer sekarang, kalau kita mau sisi baiknya, ya secara fitur membantu, memudahkan, iya. Tapi hal itu juga tidak luput dari pemanfaatan orang-orang yang berniat tidak baik. Jangan gampang download aplikasi yang memang kalian nggak ngerti sumbernya. Download, accept, selesai. Biasanya ada term and condition yang dituliskan di situ. Saya ngakses kontakmu boleh nggak? Saya ngakses gambar dan videomu boleh nggak? Nah, itu hati-hati. Kalau misalnya iya, contoh aplikasi deteksi wajah yang face app semacam itulah. Ya, itu kan dia mengakses seperti itu, dan ketika kita menggunakan aplikasi seperti itu di situ katanya ya, saya nggak pernah pakai aplikasi itu sudah ada keterangan foto yang kita upload menggunakan aplikasi tersebut itu akan menjadi hak si aplikasi tersebut. Kita kan asal yes aja. Itu. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Setidaknya cukup gunakan aplikasi-aplikasi yang kalian percayai. Ya, kalau mau aman ya pakai Play Store. Play Store aja itu karena sifatnya open source, orang bisa pakai apapun, bisa bikin, kemudian tinggal atur kondisi, persyaratnya ada di situ, kita iya. Nah, hati-hati di situ. Ya, jangan menggunakan aplikasi yang sembarangan. Biasakan lihat review dulu sebelum kita menaruh sesuatu di perangkat kita. Mobile banking sekarang sudah semuanya di HP, namanya aja mobile banking. Nah, kalau mau aman, pakai internet banking itu mungkin lebih secure, ya, karena tidak di HP. Nah, cuman beberapa bank kan tidak menggunakan itu lagi, mereka sudah geser ke mobile banking. Nah, kehati-hatian di situ, penggunaan finger dan lain sebagainya. Oke, itu dari sisi keamanan, kaitannya dengan privacy tadi ya. Nah, keamanan ini adalah menjadi tantangan di IoT tadi. Selain mempermudah, tapi juga hati-hati keamanan di sini. Nah, tantangannya lagi privacy data kita seperti apa. Jadi kehati-hatian ya, kalau membangun perangkat IoT tadi. Apakah ada sesuatu privacy yang kita taruh di situ? Nah, contoh tadi deteksi wajah. Orang bisa dengan mudah dapat wajah kita di media sosial. Jadi hati-hati. Kecuali kalian ada validasinya. Deteksi wajah, kemudian masukkan password. Nah, gitu kan, mungkin ya.
deteksi wajah tetap, tapi ada verifikasinya. Nah, lalu tantangan membangun IoT itu penyimpanan data. Kenapa? Ya karena semuanya sudah cukup jaringan, butuh cloud, butuh penyimpanan. Kalau semua orang menggunakan IoT, seberapa besar kebutuhan penyimpanan datanya? Jadi menjadi tantangan juga. Kemudian interoperabilitas, gimana caranya kita mengkoneksikan alat yang di sini dengan alat yang di sana, deteksi yang ada di sini dengan yang ada di sana, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Kemudian pengembangan. Nah ini informatika nih. Kenapa? Karena sekarang mungkin banyak orang yang memang bisa ngoding tapi dari sisi softwarenya saja, tapi tidak mengenal sisi perangkat kerasnya. Nah, untuk itulah kenapa di mata kuliah ini saya pengen kayak mengenalkan untuk membangun IoT-nya seperti apa. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau nanti materinya tidak terlalu saya bahas dalamnya, biar ada waktu untuk membahas sisi perangkatnya, bagaimana cara membangun. Tapi porsinya juga tidak akan banyak, tidak seperti mata kuliah embedded. Kalau embedded memang diajari gimana cara ngoding, gimana cara ini, gimana cara itu. Nah, ini kurang lebih garis besarnya saja seperti apa. Oke, jadi perlunya kalau kalian mau bisa membangun IoT ya tidak hanya belajar softwarenya saja, tapi belajar juga dari sisi perangkat kerasnya. Kemudian ada standarisasi teknologi di platform konektivitas dan sebagainya. Kenapa? Karena kan device-nya macam-macamnya. Device macam-macam ini perlu semacam distandarkan. Biar apa? Biar komunikasinya tuh enak. Kemudian kesulitan untuk implementasi IoT karena sifatnya yang heterogen, komponennya tuh macam-macam, banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita butuh ini ya sensornya ini, kalau kita butuh itu ya aktuatornya yang begini gitu. Lalu koneksi wireless, cuman sekarang lebih enak ya, wireless itu bisa dibilang tersedia di mana-mana. Bahkan di fasilitas umum sudah ada wifi-nya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bangun sendiri, otomatis kita butuh biaya, pengadaan, dan lain sebagainya. Lalu tantangan lingkungan, di mana di sini untuk membangun ini ya tetap butuh sesuatu ya di mana dia ada limbahnya. Hardware yang lama mau dikemanain. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tantangannya adalah kaitannya dengan energi. Nah, untuk bikin itu kan butuh support listrik lah. Ya, itu kan juga energi yang perlu diambil. Cuman untuk energi ini di bidang lain, yaitu di bidang elektro mungkin ya sudah ada energi alternatifnya yaitu solar cell. Jadi di sini butuh apa menjadi kendala, maka di sana juga sudah ada solusinya. Semuanya sama-sama itu berkembang lah. Nah, ini tadi contoh penerapan IoT di beberapa bidang, di smart retail, healthcare, car, dan macam-macam lah. Nah, contoh penerapannya sebagai IVs misalnya, ada router, ada microcontroller untuk ngecek keadaan kolam, keadaan ikannya. Ya, termasuk untuk ikan ini juga perlakuannya bisa beda-beda. Kalau ikan yang kecil-kecil, misalnya kalian bikin sistem untuk memberi pakan ikan otomatis. Nah, ikan kan bertumbuh ya, kalau kalian nanamnya dari ikannya kecil, berarti kan harusnya pakannya keluarnya nggak terlalu banyak. Itu kalau sudah besar ya nanti misalnya sehari berapa kali atau gimana. Nah, itu apakah iya kita mau sebentar-bentar ganti coding ya, sebaiknya kan bisa disetting ya. Keluar sekian atau ini untuk umur sekian, nah itu bisa di set lah. Kemudian contoh penggunaan gambaran di smart home ini banyak ya. Jadi kalau kita mau bangun dari sisi smart home itu banyak yang bisa kita angkat itu untuk deteksi gas misalnya, untuk
deteksi cahaya apakah ini sudah sore atau pagi untuk buka tutup gorden contohnya gitu, untuk nyala dan matikan listrik. Kemudian deteksi misalnya air, biar keran itu nggak bisa mati otomatis. Terus suhu ruangan perlu AC atau tidak, bisa dinyalakan secara otomatis. Terus sampai ke kemarin dibahas kulkas, isi kulkas kalau bahannya tinggal sedikit, nah perlu dideteksi maka harus belanja atau tidak. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan IoT hari ini. Nah, selesai materi kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Monggo saya persilahkan. Tidak ada, Bu. Nggak ada? Yang enggak satu, yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke. Oh iya. Oke, terima kasih responnya. Selanjutnya kode presensi sudah saya taruh di kolom chat. Silahkan lakukan presensi. Nanti sambil dicoba, sambil saya tutup. Kalau ada yang terkendala, langsung kita selesaikan saat perkuliahan. Jadi nggak ada dibereskan lewat chat lagi. Tapi nanti setelah saya tutup, saya akan tunggu sekitar 1 menit untuk melihat apakah ada yang bermasalah dengan presensi. Kalau nggak ada, langsung live nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama.